Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, terima kasih atas nikmat-Mu. Kami bisa belajar hari ini. Berkahi kami dan guru kami, Bapak Rahmat Sodi. Tinggikan ilmu dan derajatnya, serta muliakan beliau di dunia dan di akhirat. Jagalah keluarganya, serta pahamkanlah kepada kami ilmu yang akan disampaikannya hari ini. Amin. Al-Fatihah. Istairu salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukurillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul lisani yafqahu qawli. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Nanding, ding, Alhamdulillah bahagia ini. Alhamdulillah. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Yakin semuanya dalam kondisi bahagia? Ambil perasaannya apa sekarang? Bahagia? Coba dikenali kamu tuh bahagia, apakah senang, apakah sedih, apakah gelisah, apakah kecewa? Gelisah. Berarti banyak masalah bercampur jadi gelisah gitu ya. Gak apa-apa. Ada lain yang selain Abe yang gelisah katanya? Sedih. Sedih tapi kenapa sampai tersenyum? Ya kan? Apa? Senyum menahan rasa sakit. Senyum menahan rasa sakit, tapi sedih. Tapi bagus bisa kalau dalam sedih tapi bisa ketawa ya. Bapak sekarang mau ngecek kehadirannya. Hari ini yang tidak hadir siapa? Nadia Rahmawati. Sebelum belajar, coba cek dulu kebersihan, kerapihan. Kitus. Ya, rapi belum hari ini. Sudah rapi? Kenapa harus dalam kondisi rapi? Supaya kalian belajarnya itu nyaman. Kalau kelasnya bersih, gimana pengaruh kepada belajar? Fokus. Kita akan mempraktekkan teknik stop, ya. Apa manfaat teknik stop itu? Jadi kalian bisa membalikan dari fokus, ya, kemudian lebih fresh, kemudian lebih semangat, ya, dengan teknik stop. Dengan belajar bernapas, ya, kesadaran penuh, napas yang dalam, maka akan kalian mengembalikan tadi fokusnya. Kalau kalian di luar merasa tuh lagi pusing gitu ya, nggak tahu masalahnya banyak, bisa menggunakan teknik stop ini. Jadi itu digunakan. Silakan tinggalkan semua barang-barang yang ada di kalian pegang, disimpan saja. Kemudian duduk dengan nyaman. Kakinya di lantai, tidak membungkuk, tapi tetap rileks. Rilekskan kedua bahu kiri dan kanan. Letakkan kedua telapak tangan pada paha, di atas paha, dan lemaskan jari-jarinya. Rasakan tubuh bertumpu pada lantai atau pada tempat duduk Anda. Istirahatkanlah. Rasakan lantai Anda berpijak. Silakan pejamkan mata atau arahkan pandangan ke depan.
Gerakkan kedua kelopak mata. Tarik napas dalam. Sadari napas masuk. Sadari napas keluar. Rasakan udara segar yang masuk. Kedua belah paha, lutut, dan betis, hingga ke seluruh jari-jari kaki. Amati perut Anda yang mengembang sebelum mengeluarkan nafas. Amati juga pada saat perut Anda mengembang. Sadari nafas. Sadari nafas. Jika pikiran Anda mengembara ke yang lain, perlahan kembalikan pikiran Anda kepada nafas Anda. Sadari nafas Anda lebih pelan dan dalam. Amati tubuh yang terasa lebih rileks. Amati pikiran yang terasa lebih fokus. Amati tindakan-tindakan yang terasa lebih tepat untuk lebih dilakukan saat ini. Latihan selesai. Silakan kembali ke semula dan bisa lanjutkan kegiatan kalian menjadi lebih tenang dan lebih positif. Anak-anak, Bapak punya kuis ya, permainan. Permainan adalah menyambung kalimat. Mana yang kayak gimana, Pak? Suaranya bagus. Bebas kalimatnya, misalnya perasaan kalian atau kalimat apa. Nah, memang ini tidak ada hubungannya sama matematika, tapi mudah-mudahan game ini akan mengembalikan fokus kalian. Siap? Siap. Oke, kata yang pertama adalah sukses. Selalu, sukses selalu. Oke. Lanjut ke siapa? Selalu. Suci. Selalu katanya. Selalu bahagia. Lanjut kalimat ke siapa lagi? Ira, bahagia katanya. Bahagiaku bersamanya. Bahagiaku bersamanya. Bersamanya tunjuk siapa? Ada ya. Bersamanya. Gimana? Bahagia selalu bersamanya membuat senang. Senang siapa? Senang. Ya. Senang apa? Senang hatiku. Senang hatiku. Pak. Sipa. Hatiku. Satu, dua, tiga, empat, lima. Gagal. Senang kan udah tadi. Hatiku sedih. Tepuk tangan dulu, Mas. Bagaimana perasaannya ketika kalian ditunjuk apa yang terjadi? Kaget. Kaget. Dan kaget apa? Bingung. Belum siap. Kira-kira supaya kuis ini permainan lebih bagus harus seperti apa? Tadi kan menyinggung kalimat ya, kenapa nggak lagu? Biar lebih menarik itu harusnya pakai apa? Gimana? Ada ini nggak? Pakai nada. Kalau ada lagi, supaya lebih seru gitu gimana? Yang lebih seru permainan ini gimana? Ada musiknya. Oke. Baik, terima kasih masukan yang bagus ya. Berarti harus ada musik. Udah. Sesuai dengan rencana kita, jadi kalian akan mengerjakan tugas per kelompok itu menentukan tinggi bangunan yang ada di sekitar Darul Falah. Ya, ada gedung SMA, ada masjid, ada Kopong Putri, ada gedung hijau, sama gedung SMP. Setiap kelompok itu hanya menentukan satu tinggi bangunan.
menggunakan konsep matematika, konsep apa namanya? Konsep keseimbangan. Oke, Bapak akan bagi 5 kelompok ya. Setiap kelompok itu harus campur antara siswa yang pondok dan non pondok. Kemudian yang memiliki handphone dan yang tidak memiliki handphone. Kenapa? Supaya bisa saling kerjasama, ya, berkolaborasi, saling membantu, dan karena di akhir nanti kalian akan mempresentasikan dalam bentuk video, membuat video ya. Untuk jenis videonya, kita berkolaborasi dengan bahasa Indonesia. Untuk aplikasi videonya silahkan kalian bebas masing-masing, kemudian kerasnya juga bebas masing-masing. Kalian yang menentukan sendiri sesuai dengan ketertarikan kalian atau yang kalian kuasai. Ya, paham ya? Oke, sekarang kita akan ke luar. Silakan berkelompok. Kuisnya menarik. Pas di luar. Kenapa menariknya? Oh, rame. Biar teduh. Ada lagi? Mengukur tinggi bangunan menggunakan meteran. Mengukur tinggi bangunan dengan meteran. Berarti apa? Itu kan perasaan yang jujur ya. Oke, yang kedua. Berdasarkan apa yang telah kalian praktekkan tadi ya, menurut kalian apa yang bisa kalian simpulkan dari kegiatan tadi? Mengetahui tinggi bangunan ya. Menambah pengetahuan ilmu dengan yang Pak. Menambah pengetahuan atau ilmu. Jadi dapat ilmu baru. Strategi apa yang kamu gunakan agar mendapatkan ukuran yang tepat? Nah, kalian kan sudah bisa menentukan tinggi bangunan. Ada nggak strategi biar lebih cepat atau lebih tepat ukurnya? Ada tantangan kemarin, ada masalah nggak? Nah, tahu kan masalahnya apa? Apa coba masalahnya salah satunya? Harus sejajar Susah, harus sejajar. Oh, bengkok terus intinya. Apa namanya fotonya? Atau ada lagi masalahnya kamu? Menurut kamu perlu nggak belajar kesebangunan? Perlu alasannya? Bijak bisa ukur tanpa ribet-ribet. Jadi nggak usah naik ke atas ya. Jadi dengan itu perlu ya. Apa yang akan kamu lakukan agar hasil belajarmu lebih memuaskan di masa mendatang? Kira-kira kalau kalian sudah menemukan tadi ada masalah, kemudian ada tantangan, supaya kedepannya lebih baik lagi hasil belajar kalian. Belajar dengan giat. Apalagi semangat. Lebih giat dan memperbaiki cara belajarnya. Perasaan dan pembelajaran saat saya menerapkan pembelajaran sosial emosional dan pembelajaran referensi
di kelas saat aksi nyata. Saya merasa bahagia, kenapa? Karena melihat siswa-siswa belajar dengan bebas, ya, belajar dengan leluasa di luar kelas. Mereka bisa berkolaborasi, bisa bersosialisasi, kemudian bisa gotong royong dan kerjasama. Saya kaget ternyata kemampuan anak itu pada saat diberikan tantangan membuat dokumentasi berupa video, ternyata potensi-potensi mereka atau bakat-bakat mereka muncul yang di bidang visual, ya, dalam bidang video. Mereka bisa mengedit video, belajar juga bagaimana mempresentasikan yang baik, ya, belajar mendesain tulisan, gitu ya. Bagaimana dia cara berbicara, cara mempresentasikan. Kemudian mereka jadi lebih tahu, jadi harus bagaimana urutannya seperti apa. Jadi mereka tahu kesalahannya seperti apa dan mereka tidak putus asa ketika mereka melakukan kesalahan pada di awal atau pada saat pembuatan tugas di awal, kegiatan videonya itu di awal, mereka mau kembali lagi ke lapangan untuk membuat tag ulang. Saya sebagai gurunya itu menyadari bahwa ini karena baru di awal, jadi hal-hal masih kami maklumi dan saya juga masih belajar bagaimana ini mengarahkan siswa, ya, memberikan coaching kepada siswa. Terlihat dari kegiatan kemarin kesadaran kompetensi sosial emosionalnya sudah muncul, ya, kerjasamanya, kemudian tanggung jawabnya, pengambilan keputusan, kemudian bisa diterapkan dalam integrasi dalam pembelajaran sudah ada, kemudian kesadaran sosialnya juga sudah muncul, kesadaran diri, pengelolaan dirinya alhamdulillah sudah muncul. Pokoknya saya banyak pelajaran yang bisa diambil. Saya baru menyadari ternyata ketika mereka diajak menerapkan dalam kehidupan nyata, ternyata banyak sekali pelajaran mereka bisa ambil. Contohnya kemarin ada siswa yang belum tahu alat ukur, ya, meteran. Ketika pembelajaran jadi tahu seperti apa. Ada juga yang belum tahu ukuran centimeter ke meter, berubah centimeter ke meter. Jadi pada saat praktik itu semuanya itu terungkap, ya, dan saya sedikit memberikan banyak informasi, banyak penerapan. Kemudian banyak sekali yang harus diperbaiki, ya. Jadi rencananya ke depan saya harus lebih mempersiapkan lagi. Kebetulan kemarin saya berkolaborasi dengan Guru Bahasa Indonesia, namun karena perencanaannya belum matang, jadi di tengah jalan kami baru punya ide untuk berkolaborasi. Akhirnya rencananya jadi kurang matang, jadi serba mendadak. Otomatis banyak sekali kekurangan-kekurangan. Jadi ke depan rencananya lebih matang, kemudian jadwalnya juga benar-benar terjadwal sesuai dengan schedule. Kemudian si anak lebih menyediakan fitur-fitur atau alat-alat yang akan digunakan itu lebih siap lagi. Jadi mungkin harus diperjelas lagi, lebih dibebaskan lagi kepada mereka untuk memilih jenis produk atau hasil akhir yang akan mereka gunakan. Itu saja mungkin perbaikannya ke depan dan mudah-mudahan bisa lebih baik. Terima kasih.